Halo guys, kembali lagi channel Mitologi. Di video kali ini kita akan mereview ya provider VPS baru. Ini provider lokal ya. Namanya itu Kedai Cloud ya. Dan mereka ini servernya ada di Data Hall dan juga memiliki beberapa plan ya, mulai dari hosting dan juga server. Nah, untuk yang review kali ini kita akan mereview tentang VPS-nya ya. Untuk VPS-nya itu kami sudah coba ya melakukan benchmark. Di sini kita mendapati CPU modelnya itu AMD EPYC 9 ya. CPU core-nya yang kami dikasih untuk tes ini ada dua CPU, dua core 4,2 GHz. Jadi CPU clock-nya ini udah sangat tinggi ya, 4,2 GHz. Dan juga udah AMD EPYC. Jadi dari sisi hardware seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi ya kemampuannya. Untuk I/O speed-nya itu sekitar 1,5 GB per second ya, udah sangat kencang. Dan kami udah coba melakukan tes ulang-ulang ya untuk I/O speed-nya ini. Maksimal kami dapat itu sekitar 3 GB per second. Jadi 3 GB per second itu udah sangat kencang ya, harusnya tidak ada masalah lemot lagi itu ketika teman-teman itu menggunakan disknya. Untuk speed testnya di sini dia seret ya 1 GB per second. Jadi kemungkinan pada saat kami lakukan tes sekarang ini sedang banyak pengguna, kami mendapati speed testnya itu 284 untuk upload dan downloadnya 278. Nah, untuk di speed apanya internasionalnya sangat kecil ya, itu sekitar 18 Mbps di sini kalau kita lihat ke Singapura. Untuk uploadnya dan downloadnya 282 Mbps. Kalau kita bandingkan dengan provider lokal seperti Warnahost ataupun Bisnet, itu speed jaringan dari Kedai Cloud ini masih di bawah mereka ya. Mungkin karena baru, jadi nanti ke depan mungkin akan lebih baik mereka. Nah, untuk I/O-nya kita tes pakai YAPS juga gak ada masalah ya, performanya bagus. Dapat 1,19 GB per second, 3,6 GB per second, dan ini terus naik ya. Terus naik. Nah, ini menandakan bahwa speed NVMe-nya ini sangat-sangat mantap. Nah, ada beberapa concern yang kami perhatikan ya, terutama di sisi latensi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kami coba ping ya. Ini jaringannya ketika kami ping menggunakan provider IndiHome, itu latensinya 3 digit. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan VPS-nya, pastikan VPS-nya itu harus teman-teman masukkan CDN gitu supaya latensi ini berkurang. Kalau teman-teman tidak pakai CDN, DNS-nya langsung ditembak nanti ke IP VPS-nya, maka kemungkinan website teman-teman akan lambat ketika diakses dari IndiHome. Namun ketika kita akses dari di luar IndiHome, kami mencoba di Bisnet ya. Sini ada kami coba dari Bisnet nih. Nah, ini dari Bisnet itu latensinya sangat bagus ya, sekitar 2 digit aja, di bawah 50-an. Average-nya itu sekitar 33 milisecond. Jadi kalau di luar dari Telkom itu bagus jaringannya. Tapi kalau kita akses dari Telkom itu sangat kurang bagus ya, sangat bisa kita katakan jelek lah ya. Ini mungkin perlu dibikin pasang Telkom Aibal atau gimana, derek piring ke Telkomnya langsung. Biasanya sih solusinya pakai Aibal ya, cuman Aibal kan harganya gak murah ya. Tapi ini kita masih bisa akalin kalau kita pasang CDN. Oke, di sini juga kami sudah rangkum ya beberapa kelebihan dan kekurangan dari Kedai Cloud ini. Kita coba preview. Nah, yang kelebihannya sudah menggunakan prosesi AMD Milan, CPU clock-nya sudah 4,2 GHz, disk NVMe-nya bisa tembus 3 GB per second. Harganya sangat terjangkau ya, dengan CPU spesifikasi yang ditawarkan tuh kita bisa simpulkan harganya terjangkau. Nah, kekurangan bandwidth internasionalnya kurang besar, bandwidth lokalnya masih kurang besar jika kita bandingkan dengan yang lain ya, seperti Warnahost yang Bisnet. Itu akses dari IndiHome latensinya sangat besar, 3 digit ya, karena tidak ada Telkom Able. Mungkin kalau dipasang Telkom Able bisa lebih stabil ya, seperti di Connectindo ataupun di Erza itu stabil. Perlu menggunakan CDN agar stabil karena tadi masalah latensi. Lalu tidak ada anti DDoS, tidak ada snapshot, tidak ada schedule backup. Nah, ini sangat disayangkan ya, tidak ada snapshot.
Karena rata-rata provider VPS yang saya tes itu mayoritas ada fitur snapshotnya, bahkan Contabo pun yang murah pun menyediakan fitur snapshot itu. Walaupun hanya bisa disimpan 1 minggu ya, kalau nggak salah 1 minggu doang ya kalau di Contabo, tapi masih ada gitu. Karena snapshot ini sangat penting ya, kalau bisa diadakan misalnya dikasih 1 slot pun nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita setup VPS-nya itu setelah selesai kita setup, kita bisa snapshot. Kalau kita mau upgrade, misalnya kita pakai Saber Panel, kita mau upgrade Saber Panelnya, kita bisa snapshot dulu. Jadi kalau nanti setelah di upgrade ada kendala, kita bisa restore gitu. Kalau tidak ada fitur snapshot ini kan ribet ya. Oke, dari demikian ya review kami mengenai Kedai Cloud. Semoga kedepannya Kedai Cloud ini bisa menambah fitur-fitur yang kurang ya, seperti salah satunya ya seperti Telkom Ebal, fitur snapshot. Kalau anti DDoS-nya belum dipasang sih harusnya nggak apa-apa ya, asalkan nggak digunakan untuk tunneling atau game server, biasanya lumayan aman lah dari serangan DDoS. Oke, demikian review kami. Buat teman-teman nanti yang mau coba Kedai Cloud bisa kunjungi langsung ya. Situsnya ada nanti di deskripsi, atau teman-teman bisa ketik crm.kedai.co.